Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini boleh beribadah, dan saya yakin setiap kita sebenarnya punya pengalaman bersama dengan Tuhan ya, yang tadi diajak untuk disaksikan saudara ya. Jadi mungkin saudara, mari kita coba lebih amati lagi bagaimana hidup kita minggu ke depan ya, dan melihat betapa baiknya Tuhan kita ya di dalam segala kehidupan kita ya. Sehingga kita bisa bersaksi tidak hanya kepada teman-teman kita di jemaat, tetapi juga di luar sana saudara ya. Orang melihat, oh orang percaya itu begini kehidupannya ya. Orang kemudian mengenal Tuhan kita ya. Nah saudara, hari ini kita merenungkan satu ayat saja dari firman Tuhan yang bertemanya adalah berdirilah teguh, jangan goyang ya. Ini bagian daripada ayat yang kita renungkan ya. Jadi kita mau menggali ya, menemukan arti bagaimana jerih payah kita di hidup di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan di zaman yang modern ini tidak sia-sia ya, tidak sia-sia dengan segala pergumulan kita itu ya. Jadi saudara, pasti setiap orang itu akan menghadapi situasi di mana kita dihadapkan pada tantangan, cobaan ya, dan yang membuat kita itu mau tetap ikut Tuhan atau tidak ya, mau berdiri tegak atau mau tumbang saja gitu ya. Seperti kesaksian ibu tadi, sepertinya saya nangkapnya dulu dari ibu ini dari seberang ya kan, kemudian terima Tuhan, kemudian oleh lingkungan lama ditawarkan, oh kamu naik haji itu kan hebat ya di seberang gitu ya. Nah tapi ibu berdiri tegak kokoh ya, tidak mau menyerah ya, tidak mau tergoda ya. Nah jadi saudara, kita menghadapi hal seperti itu ya, yang kadang-kadang juga nggak berat-berat amat ya. Kita jalan naik motor, ditangkap polisi, kita salah jalan, tangkap polisi. Nah bagaimana saudara ya, kita mau tetap tidak mau menyuap atau kita sogok aja deh biar cepat selesai gitu saudara. Itu kembali adalah situasi di mana kita memerlukan sikap ya untuk teguh, tidak goyang ya. Ya di keluarga saudara ya, yang kita itu kadang begitu capek ya, kita sering harusnya saling mengasihi, saling menghormati, kemudian kita menyerah dengan kelemahan kita kemudian mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan. Itu berarti kita tidak teguh ya, mengasihi, menghormati yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, di tengah dunia ini itulah kehidupan saudara, itulah kehidupan ya. Dan juga di kota ini kita itu ya, kalau perintah firman Tuhan mengasihi ya, berarti berkorban, memberi ya. Tapi di dalam kehidupan di kota ini seringkali hitungan saudara ya. Kalau saya kasih, dia kasih apa ke saya, baliknya itu apa sih gitu ya. Jadi itulah saudara tantangan kehidupan kita, bagaimana kita itu bisa berdiri teguh, jangan goyang, ikut Tuhan kita ya itu. Nah bacaan kita ada di 1 Korintus 15 ayat 58, yaitu ayat terakhir ya dari 1 Korintus 15 ya. Nah satu ayat saya baca saja ya, 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh ya, jangan goyang dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jeripayamu tidak sia-sia. Ya, itu firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan, saudara ya. Ini saudara harus dihafal ayat ini ya. Ini harus dihafal aja satu ayat ya. Nah, jadi saudara, ini adalah bagian dari 1 Korintus 15 yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus ya. Korintus itu kotanya besar pada zaman itu, seperti Tangerang begini, atau Bekasi, atau Bogor, atau bahkan Jakarta ya. Jakarta sangat besar, tapi saya rasa tidak sebesar itu. Nah, saudara, kota ini kota yang makmur ya, seperti di kota Tangerang ini ya. Ada mall, ada pusat perdagangan, seperti itu ya. Nah, dan masyarakatnya karena kota besar campur ya. Seperti di Tangerang ini kan macam-macam suku masuk, saudara ya. Nah, tapi saudara, di sana itu kota besar sehingga masyarakatnya ada kesombongan. Ya, saya dari Korintus gitu. Kalau saudara dari tinggal di Jakarta, saya dari Jakarta. Wah, mantap saudara ya ngomongnya ya. Tapi kalau saudara dari satu kampung, Boyolali, wah di mana itu Boyolali? Masih lumayan Boyolali saudara ya. Tapi kalau saya dari Turen, wah di mana Turen? Nah, jadi kalau saya ditanya dari mana, dari Malang gitu saudara ya, kurang mantep. Nah, tapi saudara dari mana? Korintus, wah ada kesombongan ya, ada kebanggaan, dan juga secara moral bermasalah ya, karena latar belakang budaya mereka ya, budaya mereka yang banyak mentoleransi hubungan laki perempuan bebas ya. Bahkan menjadi bagian daripada ibadah mereka ya. Nah, jadi itulah situasinya saudara ya. Dan kemudian di situ juga Korintus itu kan sekarang letaknya di Yunani ya, kalau nggak salah ya, di Yunani itu ada satu benteng besar namanya Akrokorin. Akrokorin yang tinggi, dan benteng itu begitu besar ya, sehingga masyarakat situ merasa terjamin dengan adanya benteng itu, saudara ya. Nah, jadi itulah gambaran dari jemaat pada waktu itu ya. Mereka hebat secara fisik, materi ya, secara lahiriah. Tetapi saudara, kita tahu ya, Paulus menulis dan mengatakan mereka adalah bayi-bayi rohani ya, yang belum bisa makan makanan keras ya, dan kelihatan dari situasinya ya, terpecah belah ya, saling bersaing, saling bermusuhan, bahkan membawa orang lain ke pengadilan ya. Itu menunjukkan betapa mereka masih lemah ya. Jadi saudara, latar belakang budaya mereka inilah yang membuat mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ini ya. Artinya tidak tegak dan mudah goyang saudara ya. Karena budaya mereka itu mengatakan bahwa manusia itu ada tubuh, ada jiwanya. Jiwa itu baik, tubuh itu tidak baik ya. Dan nanti mati tinggal jiwanya. Jadi tidak masalah kita melakukan hal-hal yang tidak baik dengan tubuh ini, karena tubuh ini tidak baik. Sehingga mereka kompromi dengan tubuh ini ya, dengan melakukan dosa ya, dosa seks, dosa makanan dan sebagainya saudara ya. Jadi mereka goyah ya, mereka goyah dengan imannya, iman yang baru ini ya. Nah, tapi saudara, pasal 15 juga berbicara tentang bagaimana Paulus menegaskan ya bahwa tubuh ini juga harus tubuh ini juga baik ya. Nah, buktinya apa ya? Nah, buktinya adalah Kristus datang sebagai manusia, mati, kemudian bangkit, dan bangkitnya dengan tubuhnya, saudara. Nah, sehingga ini adalah sesuatu yang menjadi dasar bahwa kita itu harus berdiri teguh, ya, tidak goyang dalam kehidupan kita dalam segala hal, ya. Karena Allah sendiri datang di dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia itu kemudian bangkit. Itu ya dasar iman kita.
Nah, itu saudara ya. Nah, saudara, mari kita merenungkan bagian kita firman Tuhan ini dengan beberapa poin. Ya, poinnya itu di situ saya bilang fondasi atau dasar hidup kita. Ya, kemudian nanti aksi hidup kita, dan ketiga pengharapan kita. Ya, dalam satu ayat ini. Nah, jadi pertama adalah dasar hidup kita adalah berdiri teguh, jangan goyang, saudara. Kita orang percaya apa kekuatan landasan kita, komitmen kita, berdiri teguh, jangan goyang, saudara ya, itu ya. Nah, jadi saudara kita itu sebagai orang percaya harus tegak, ya, tegak, ya. Saudara kalau berdiri teguh, ya, berdiri teguh, ya, itu artinya itu sebenarnya bukan berdiri, saudara ya, tapi itu sebenarnya tegak, ya. Artinya itu duduk itu udah mantap begitu, ya, tidak goyang-goyang. Arti katanya itu ya kokoh, menancap ke dalam, ya, menancap ke dalam. Jadi secara internal ini, secara kedalaman kita itu tegak, ya, kokoh. Jadi sebagai orang percaya kita itu diperintahkan untuk tegak dari dalam, saudara ya. Kadang-kadang kita akan capek, ya. Kadang-kadang kita emosi dari dalam aja, saudara ya. Tidak ada orang dari luar ini, ya. Kadang-kadang rasa lesu, ya. Kadang-kadang hambar, ya. Nah, saudara, pada saat itu berdirilah teguh, gitu, saudara ya. Berdirilah teguh, ya. Pada saat kita mengalami berbagai situasi di dalam batin kita yang menyebabkan kita itu rasanya mau menyerah, mau malas saja, sudah di rumah saja gitu ya. Maka saudara berdiri teguh, ya. Saya mau tetap pergi ke gereja, ya, bukan pergi ke tempat yang aneh-aneh, saudara. Jadi saudara, kita sebagai manusia dari dalam kita sendiri, di dalam kedagingan kita itu seringkali merasa capek, merasa bosan, ya, merasa ketemu orang-orang ini, nanti saya ke gereja ketemu orang-orang ini lagi yang saya tidak merasa hangat, ya. Saudara, kalau ada seperti itu maka ingat perintah ini, berdiri teguh, gitu, saudara ya, jangan goyah, ya. Nah, saudara, kemudian kedua itu mirip, tetapi itu adalah kata yang berbeda, ya. Jangan goyang, jangan goyang. Jadi saudara, itu artinya jangan digeser oleh hal-hal dari luar, ya. Jangan digeser oleh hal-hal yang dari luar, ya. Jadi saudara, ketika kita ada tekanan-tekanan dari luar, ya, itu jangan goyang, gitu, saudara ya. Jadi saudara, tekanan dari luar yang menggoyah iman kepercayaan kita bisa macam-macam, saudara ya. Misalnya dari tempat kerja, ya, kita diminta melakukan hal-hal yang tidak benar, merekayasa laporan yang tidak benar, mengurangi pajak, ya. Ini diperintahkan dari luar, dari orang lain untuk kita lakukan, saudara. Maka kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perintahnya adalah jangan goyang, gitu, saudara. Jangan bergerak, ya. Tidak bergerak, ya. Jadi saudara, macam-macam, saudara ya. Ada yang mungkin saudara setir mobil kemudian dipotong, ya. Waduh, emosi, saudara ya. Kadang-kadang heran, saudara ya. Ada orang yang nyetir mobilnya dia ragu-ragu, ya. Kita akan kalau lihat orang begitu kasihan ya, wah ini pasti bingung dia. Tapi saudara yang dari belakang tet loh, kok nggak ada perasaannya, saudara ya, gitu, saudara ya. Nah, pada waktu kita ditetet, ya, itu kan dari luar, saudara ya. Maka perintahnya jangan goyang, ya. Tetap sabar, kira-kira begitu, saudara ya. Jadi saudara berdiri teguh dan jangan goyang, ya. Jadi kalau ada dari dalam kita ini menyerang kita, saudara ya, untuk tidak damai, untuk tidak sukacita, untuk malas, ya.
untuk tidak mengasihi orang, maka perintahnya adalah berdiri teguh. Ya. Tapi kalau ada dari luar yang melemahkan kita, yang menggoyah iman kita, maka perintahnya yang cocok adalah jangan goyang, jangan goyah. Gitu saudara ya, berdiri teguh, jangan goyah. Itulah saudara, dasar hidup kita. Ya. Pegang iman kita itu, ya, itulah kekuatan kita. Jangan berdiri teguh, ya, teguh, jangan goyang. Mirip saudara ya, berdiri teguh, tidak goyang, ya. Tapi arti ayat ini dari bahasa aslinya artinya lebih kaya, saudara ya. Sesuatu yang dari dalam dan sesuatu yang dari luar. Dan saudara, dasar daripada keteguhan kita, kekokohan kita adalah karena Kristus sendiri, saudara ya, yang Allah yang datang sebagai manusia, kemudian mati, ya. Dia datang kenapa? Karena dia mengasihi kita, saudara. Karena dia peduli dengan kita. Dia tidak membiarkan kita, ya. Allah itu yang besar itu tidak membiarkan kita. Dia mengasihi kita. Dia datang, ya. Dan kemudian dia mati. Supaya apa, saudara? Supaya kita dibebaskan dari dosa, ya. Supaya kita dipulihkan, ya. Dari tadinya memang kita ini hubungannya dengan Allah baik-baik, ya, tapi kita berdosa, kemudian dengan kematiannya dipulihkan, sehingga kita sekarang juga disebut anak-anak Allah, ya, hamba Allah, sahabat Allah, yang diberitahu apa pikiran Allah melalui firman-Nya, saudara. Jadi saudara, kematiannya dan kebangkitannya, saudara, ini adalah kemenangan kita, ya. Jadi saudara, satu hal yang paling ditakuti manusia adalah mati, ya. Karena misteri setelah mati apa? Tapi saudara, Yesus yang mengasihi, Allah yang mengasihi kita itu mati, ya, untuk menebus kita dari dosa, dan dia bangkit, saudara. Itulah kemenangan yang dibagikan kepada kita, ya. Sehingga saudara, kita punya alasan untuk tidak goyah, ya, tidak goyang, ya, di dalam iman kita, ya. Jadi itu ini, saudara. Nah, saudara, bagaimana firman Tuhan berbicara tentang kita bisa tidak berdiri teguh dan tidak goyang, ya. Nah, sebenarnya dari mana kita bisa seperti itu, ya? Nah, jadi saudara, di dalam 2 Korintus 10:45 itu dikatakan begini, saudara ya. Karena senjata kami, ya, kita punya senjata, ya, di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang perlengkapannya penuh kuasa Allah, ya, penuh kuasa Allah. Untuk meruntuhkan benteng-benteng, ya. Kami meruntuhkan benteng-benteng siasat dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menundukkannya kepada Kristus. Itu, saudara ya. Jadi saudara, kita punya senjata yang ilahi, ya, yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Nah, itu ada di dalam firman-Nya, ada di dalam kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara ya. Jadi saudara, firman Allah ini berbeda dengan motivasi-motivasi yang dari dunia sana, saudara ya, yang mungkin sesaat menyemangati kita, tetapi kuasanya terbatas, ya. Tetapi firman Tuhan ini, ya, yang dikuatkan oleh Roh Kudus ini penuh kuasa untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita berdiri tegak, tidak goyang. Nah, saudara, tetapi saudara, tidak hanya itu, 2 Korintus 10:45 ini memberikan strategi, ya, strategi. Bagaimana kita bisa menang, ya. Strategi yang pertama itu ada di bagian awal, ya. Jadi strategi pertama kita adalah meruntuhkan benteng-benteng. Di situ disebutkan ada dua, ya, benteng siasat dan kubu, ya.
kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Jadi saudara, di dalam diri kita, di dalam pikiran kita ini ada benteng siasat, ada kubu keangkuhan, ya. Nah, jadi siasat, saudara. Jadi di dunia ini kita menghadapi pikiran-pikiran yang di sini disebut sebagai siasat, ya, yang kita harus runtuhkan ketika itu tidak benar, saudara. Ya. Misalnya, saudara, ya, saudara, orang orang bisnis itu seringkali ada pikiran, ya, pikiran dunia mengatakan kalau kita tidak melakukan seperti orang-orang dunia ini, ya, dengan segala taktiknya, ya, dengan kolusi, kita tidak akan berhasil, saudara, gitu, ya. Kita tidak akan bisa hidup. Nah, itu, saudara, itu adalah siasat, itu adalah pikiran dunia, ya, yang kita harus patahkan, ya. Kita harus patahkan dengan mengingat bahwa segala berkat itu pada akhirnya adalah dari Allah, saudara. Saudara melakukan sehebat apapun, kalau berkat dari Allah tidak turun, maka saudara tidak akan bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan. Itu, saudara. Nah, jadi, saudara, banyak pikiran-pikiran seperti itu, saudara, ya, yang kemudian, ya, akan kalau kita ikuti membuat kita itu goyah dari firman Tuhan, saudara. Ya, mungkin masing-masing kita punya macam-macam, saudara, ya, pergumulan atau tantangan, ya, yang masuk ke pikiran kita, ya. Kadang-kadang ajaran-ajaran dari nenek moyang, ya, kalau mau sukses harus begini, ya. Kalau mau dapat pasangan yang baik harus begini, ya. Yang seringkali tidak sesuai firman Tuhan, saudara, ya. Maka ketika kita mendengar itu, kita harus menaklukkan, ya, kita harus meruntuhkan, tidak, ya, keberhasilan, ya, keselamatan, ya, masa depan ada di tangan Tuhan. Itu, saudara, ya. Nah, saudara, bisa juga, saudara, pikiran-pikiran itu, saudara, ya, di dalam pelayanan, ya. Kalau melayani, ya, yang penting melayanilah, lakukan sesuatu, ya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Nanti kalau berlebihan dan kemudian, ya, orang-orang lain melihat akan mencela, ya, gitu, mencela, ya. Akan dikatakan, ah, kamu so aktif. Saudara, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, saudara renungkan, ya. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, kita harus runtuhkan, saudara. Karena perintah Tuhan itu mengatakan kita harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, dan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, pikiran, ya, pikiran. Jadi, saudara, jangan terpengaruh oleh pikiran-pikiran dunia yang mengatakan secukupnya saja. Tidak, saudara. Nah, itu, ya, itu ada sesuatu yang pikiran yang tidak sesuai dengan Tuhan, kita runtuhkan. Terus dikatakan juga di dalam strategi ini adalah meruntuhkan setiap kubu keangkuhan, ya. Jadi, saudara, di dalam diri kita ini ada keangkuhan, ya, yang membuat, yang dikatakan menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Jadi, saudara, kita seringkali, apalagi kalau sudah umur, saudara, ya, diberi nasihat itu langsung tidak mau dengar, ya. Saya sudah tahu, ya. Mendengar khotbah, oh, saya sudah tahu. Ya, oh, itu bukan, saya sudah tidak bermasalah. Itu untuk orang lain, saudara. Jadi, saudara, ada kubu-kubu keangkuhan di dalam diri kita, saudara, ya, yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, saudara, ya. Nah, jadi, saudara, kalau ada keangkuhan seperti itu, ya, yang membuat kita tidak mau mendengar, membuat kita tidak mau belajar, maka kita harus patahkan, saudara, ya. Kita harus meruntuhkan kubu seperti itu.
Tidak, saya mau mendengar, ya. Saya mau belajar, ya. Saya mau berubah, itu saudara ya. Jadi saudara, seringkali saudara ya, kalau di keluarga ya konflik ya, orang tua dengan anak ya. Anaknya mengemukan sesuatu ya. Kita sebagai orang tua, wah seringkali tidak bisa saudara mendengar dari anak ya. Kamu tahu apa gitu kan? Ya, saudara, itu adalah kubu keangkuhan ya. Saya sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam, ya, saya lebih tahu dari kamu. Jangan nasihati papa atau mama. Saudara, itu kubu keangkuhan ya. Atau saudara macam-macam ya. Ada yang mungkin bermasalah dengan dirinya sendiri ya. Kemudian diberi nasihat ya oleh teman-temannya ya. Saudara kemudian mengatakan saya lebih tahu diri saya ya. Jadi saudara, pokoknya sesuatu yang saudara lihat-lihat, oh ini adalah sikap angkuh. Maka saudara harus meruntuhkan. Itu adalah strategi pertama saudara ya. Jadi sesuatu yang dari luar ya, pikiran-pikiran dari luar ataupun keangkuhan dari dalam ya, yang membuat kita itu goyah dari firman Tuhan, maka harus diruntuhkan saudara ya. Mungkin ada budaya-budaya sana yang mengatakan sesuatu ya yang berbeda dengan firman Tuhan ya. Sebagai orang sukses harus seperti apa? Saudara, kalau tidak sukses firman Tuhan, maka kita runtuhkan. Ya, itu. Nah, strategi kedua adalah dikatakan di situ menawan segala pikiran ya dan menundukkannya kepada Kristus ya. 2 Korintus 10 ayat 45 itu, saudara ya. Jadi saudara sebagai orang itu punya pikiran ya. Dan seringkali ya di dalam pikiran kita timbul pikiran ya. Ya. Tahu-tahu kita membandingkan dengan orang lain ya. Tahu-tahu kita timbul pikiran iri pada orang lain ya. Atau orang yang pernah menyakiti kita, tahu-tahu timbul ide bagaimana supaya orang ini kita balas gitu saudara ya. Jadi saudara segala pikiran-pikiran seperti itu yang liar itu saudara ya. Yang liar itu saudara kita harus amati ya. Dan ketika itu dia sesuai firman Tuhan, maka kita harus bawa ya. Kita harus tangkap, kita harus ikat dan kita bawa kepada Kristus untuk dihancurkan saudara ya. Itu saudara ya. Kadang-kadang kan jalan seperti ini ya, telat dikit gak apa-apa dah gitu ya. Pikiran bisa timbul begitu saudara ya. Telat dikit gak apa-apa ya. Macam-macam pikiran saudara ya, yang tahu-tahu muncul saja saudara ya. Maka kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus ikat ya. Kita patahkan di dalam Kristus saudara. Maka dengan itu kita bisa tidak goyah ya. Itu saudara ya. Nah, jadi saudara itu adalah poin pertama ya. Bagaimana tidak goyah, bagaimana teguh, berdiri teguh dan tidak goyah ya. Itu ya, kita punya dasar yang kokoh dan kita punya senjata ya yang penuh kuasa, dan di situ kita gunakan untuk serangan-serangan yang masuk ke dalam diri kita melalui pikiran kita saudara ya. Jadi karena itu saudara, pikiran ini harus dijaga saudara ya, dijaga ya, dikuatkan supaya tidak dikuasai oleh musuh kita saudara ya. Itu ya. Nah, kedua adalah bagaimana kita hidup saudara ya, bagaimana aksi hidup kita. Maka dikatakan di situ giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, atau giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memanggil kita ya, melengkapi kita untuk kuat, bukan untuk kemudian diam-diam saja saudara ya, tetapi untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu ya. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan ya. Jadi di situ saudara
bahkan bukan sekedar lakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan saudara ya, giatlah selalu ya. Di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan selalu mengalir, selalu banyak yang kita lakukan untuk Tuhan kita ya. Jadi Tuhan tidak puas dengan kalau kita sekedar melakukan pekerjaan seadanya ya. Tapi Dia ingin kita itu selalu melakukan lebih ya, melebih yang bisa kita lakukan saudara ya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan ya. Ya, segala pekerjaan itu yang dari Tuhan ya, yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan ya. Ya, jadi saudara, itu segala sesuatu ya di dalam kehidupan kita yang diperintahkan untuk dilakukan di dalam nama Tuhan. Jadi karena itu saudara, ketika kita bekerja di kantor, maka kita lakukan di dalam nama Tuhan, dan di situ kita selalu memberikan lebih gitu saudara ya. Jangan puas dengan sekedar job desk-nya ya. Ya, yang penting saya di kantor dari jam 9 sampai jam 5 ya. Terus di dalamnya ya asal saya sudah kelihatan kerja. Tidak saudara ya. Dari waktu ke waktu kita diminta memberi lebih ya. Kalau tugas saudara melayani pelanggan, maka saudara melakukannya dengan sepenuh hati ya, lebih daripada yang dikerjakan oleh orang lain. Itu saudara. Nah, itulah itu. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Tuhan ya, termasuk melayani ya. Jadi saudara kalau melayani ya selalu ya giat atau selalu memberi yang melebihi, yang terbaik ya, yang sepertinya nggak bisa kita capai gitu saudara ya. Karena selalu maunya lebih, giatlah selalu ya, always abounding di dalam bahasa Inggris itu saudara. Jadi saudara ya, itu yang sebenarnya diinginkan Tuhan kita ya. Dan Dia bisa meminta itu ya karena Dia Tuhan yang sudah memberi jauh lebih yang dapat kita pikirkan saudara. Ya, sehingga saudara, itulah yang Tuhan kehendaki, lebih daripada apa yang kita sudah pernah lakukan ya. Jadi di dalam melayani, di dalam bekerja, di dalam keluarga ya, jangan berhenti ya untuk semakin mengasihi, untuk semakin menghormati ya, untuk semakin memberi perhatian ya. Itu yang sebenarnya kehidupan yang Tuhan inginkan ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan ya, termasuk melayani, termasuk memberitakan firman Tuhan, termasuk mendidik anak-anak supaya kenal Tuhan ya. Didik anak-anak lebih lagi gitu ya, supaya mereka semakin kenal Tuhan ya. Semakin didoakan, semakin diberi pengajaran firman Tuhan ya. Terus begitu saudara. Itulah kehidupan yang Tuhan harapkan ya. Selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu ya, itu kedua ya. Nah saudara, poin ketiga adalah pengharapan kita. Dikatakan saudara, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara, kita tegak, kemudian kita rajin memberi giat bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Tidak hanya sekedar itu saudara ya, tetapi ada pengharapan ya untuk kehidupan kita ya, yaitu tidak sia-sia ya, tidak sia-sia. Jadi saudara, ini sebenarnya ayat ini juga menegaskan kembali kita itu harus berjerih payah saudara ya. Jerih payah itu jelas bukan santai ya, itu jelas melakukan sesuatu yang membuat kita itu capek ya. Jerih payah ya. Ya, jadi kita melakukan itu sehingga kita itu energi kita itu kita habiskan gitu ya untuk apa yang kita kerjakan ya. Jadi itu kerja keras yang melelahkan ya. Ya memang kadang-kadang kita kalau melayani itu kalau santai saja itu belum berjerih payah ya. Kalau berjerih payah itu ya sampai payah gitu loh saudara.
Jadi kalau saudara minta pelayanan, tapi yang saya suka, ya, itu belum saudara ya, belum berjerih payah. Berjerih payah itu sampai saudara payah gitu ya. Ya saya datang ke sini lumayan ya, jauh saudara ya, bikin saya ngantuk ya. Kadang-kadang kalau saya ke sini itu bangunnya harus jam 5 ya, kalau nggak salah ya, 5 ya. Kadang-kadang kayak tadi malam tidurnya jam kalau nggak salah 11-12an ya. Jadi nggak cukup 5 jam saudara. Jadi kalau saya lengah dikit bisa tidur sambil duduk. Tapi ini hanya ilustrasi saudara ya. Jadi saudara, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan itu harus sampai memang membuat kita itu payah gitu ya. Secara fisik ya, secara pikiran ya, secara uang mungkin ya, itu harus payah ya, berkorban ya, harus berkorban. Kalau tidak saudara, itu Tuhan belum menghargai ya. Tapi saudara yang luar biasa ya, kita ingat janda miskin itu memberi 1 koin paling kecil itu sudah dipuji ya. Berarti sebenarnya bukan masalah banyaknya saudara ya, tetapi masalah seberapa berkorban kita dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu ya. Apa yang kita beri, apa yang kita lakukan ya, seberapa berkorban. Jadi saudara, karena itu saudara kalau beribadah ya, kalau perlu ya nggak usah kurang tidur, nggak apa-apa saudara ya. Yang penting datangnya awal ya. Gitu saudara ya. Nanti mungkin ya memang perlu kekuatan dari Tuhan supaya nggak tidur di sini saudara ya. Gitu saudara. Tapi kalau saudara paksa tidurnya cukup kemudian datangnya terlambat, maka itu belum jerih payah saudara ya. Itu payah itu ya. Jadi saudara, itulah yang Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita ya. Menunjukkan betapa kita percaya Dia dan kita mengasihi Dia dengan melakukan dengan hidup berjerih payah untuk Dia ya, Nah saudara kalau kita berjerih payah di dalam nama Tuhan, maka tidak sia-sia saudara ya. Tidak sia-sia. Nah, jadi saudara, kalau di dalam kitab Pengkhotbah ya, itu ada banyak dikatakan tentang sia-sia ya. Yang 1 ayat 2:11 dikatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi saudara bisa kerja keras, bisa hebat, berpikir hebat, melakukan banyak perbuatan hebat. Tapi saudara, kalau saudara tidak hati-hati itu akan menjadi sia-sia saudara. Ya. Kenapa? Karena kalau saudara melakukan semua itu hanya untuk dikerjakan sendiri ya, berarti itu di bawah matahari, maka tidak ada dampak kekekalan. Maka itu akan menjadi sia-sia saudara ya. Sudah capek, sudah makan hati ya. Tapi Tuhan tidak memberi pahala, sia-sia saudara. Jadi saudara, betapa hebatnya yang dikerjakan Salomo itu ya, membangun bait Allah, membangun istananya ya, dan menulis ya, kemudian banyak ilmu yang timbul dari dia. Ya, tapi di titik tertentu dia mengatakan sia-sia semua ya. Kalau dia mengerjakan banyak itu tidak di dalam hubungannya dengan Tuhan, ya. Ya, buktinya dia akhirnya banyak punya istri ya, sampai 1000, dan kemudian akhirnya dia terjebak di dalam penyembahan berhala. Jadi saudara, jangan sampai kita sibuk luar biasa tetapi tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Nah, tapi kalau di dalam Tuhan maka tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia saudara ya.
Kenapa tidak sia-sia ya? Apapun yang kita kerjakan dengan bersusah payah untuk Tuhan tidak sia-sia, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai apapun yang kita kerjakan itu ya untuk menjadi bagian daripada pekerjaannya yang mulia, saudara. Tuhan ini kan terus saja bekerja, saudara ya, untuk memelihara bumi ini ya, untuk menyelamatkan orang, untuk mendidik orang ya, untuk mentransformasi orang agar menjadi seperti Kristus itu. Maka saudara, apapun yang kita kerjakan di dalam namanya, di dalam persekutuan dengan Dia, sekecil apapun tidak sia-sia, saudara ya. Termasuk janda tua yang memberi 1 koin itu, saudara ya. Dia memberi dalam nama Tuhan, maka apa yang dia kerjakan yang kecil itu dicatat di dalam Alkitab ya. Dan kemudian dibicarakan sebagai contoh untuk banyak orang. Gitu, saudara ya. Nah, saudara, dikatakan juga Allah akan memberikan pahalanya ya. Kamu tahu bahwa dalam jeripayamu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Allah akan memberikan pahalanya, saudara. Allah akan memberikan pahalanya. Allah itu tidak mau hutang, saudara ya. Ada ayat yang mengatakan Allah itu tidak mau hutang. Jadi saudara, kalau saudara melakukan sesuatu di dalam namanya ya, itu jerih payah, maka pada titik itu ya kita bisa membayangkan diubah menjadi satu aset surgawi ya. Sesuatu yang saudara lakukan dalam namanya ya, dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, maka pada Tuhan tidak mau hutang. Karena itu apa yang saudara lakukan akan diubah oleh Tuhan ya, menjadi surat berharga yang nanti saudara bisa klaim di surga. Ya. Ya, ini ilustrasi saja ya. Tapi itu firman Tuhan itu konsekuensinya seperti itu, saudara ya. Jadi setelah apa yang kita dilakukan di dunia ini nanti ada dampaknya di dalam hidup kekal, saudara. Nah, jadi saudara, hidup di dunia terbatas dan akan segera berlalu ya. Karena itu kita gunakan sebanyak mungkin supaya itu adalah pekerjaan investasi kita di surga, saudara. Jangan sampai kita itu bekerja keras ya, mengumpulkan harta di dunia, setelah banyak kita berangkat sampai di sana nggak punya apa-apa, saudara ya. Karena apa yang kita kerjakan tidak di dalam nama Tuhan ya, tapi untuk diri sendiri ya, supaya merasa aman, supaya cukup ya, tidak habis ya, untuk orang-orang di sekitar kita, oke ya. Tapi tidak di dalam nama Tuhan ya. Jadi waktu kita ke surga ya, kalau sampai, saudara ya, kemudian tidak ada apa-apa, saudara ya. Ya, kenapa? Karena apa yang kita kerjakan tidak di dalam nama Tuhan. Ya, itu, saudara ya. Ini peringatan ya. Itulah renungan kita hari ini, saudara ya. Jadi firman Tuhan mengatakan berdiri teguh, jangan goyang ya. Berdiri teguh, jangan goyang. Jadi saudara, itulah dasar hidup kita ya. Teguh di dalam iman kita ya, tidak goyang ya. Kemudian bagaimana hidup kita? Maka hidup kita adalah giat selalu ya, giat selalu, saudara ya. Jangan malas-malesan, jangan tidur-tidur terus. So giat ya. Nah, saudara, tapi dengan pengharapan ya, bahwa itu tidak sia-sia ya. Itu bagian daripada pekerjaan Allah, Tuhan yang mulia, dan Tuhan akan memberikan pahalanya. Itu, saudara ya. Jadi itulah renungan kita hari ini. Jadi 1 Korintus 15 ayat 8 ini memberikan 3 poin tadi ya. Dasar hidup kita adalah dasar hidup kita itu kokoh di dalam Kristus ya. Karena berlandaskan pada sejarah ya, Kristus datang, Kristus menderita, mati, dan bangkit, saudara ya. Itu adalah landasan kita. Dan saudara, kenapa kita bisa kokoh? Karena Tuhan memberikan senjata ya, penuh kuasa di dalam firman-Nya, di dalam kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Bahkan Dia melengkapi kita dengan strategi ya. Bagaimana kita menang? Maka perhatikan pikiran saudara ya. Kita runtuhkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya.
Karena itu kita harus isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Sehingga kita tahu, oh ini tidak sesuai firman Tuhan. Ya. Setelah kemudian ayat ini juga bicara tentang hidup kita, ya, bagaimana kita hidup. Maka hidup kita adalah harus berlimpah di dalam pengabdian kepada Allah. Ya. Apa saja yang kita perbuat, mari kita perbuat dalam nama Tuhan. Jadi kalau mendidik anak, ya, mengajar anak, ya, menghargai pasangan kita, ya, bekerja, bersosialisasi kita lakukan di dalam nama Tuhan. Ya. Itu hidup kita, saudara. Ya. Dan semua itu tidak akan sia-sia. Ya. Pengharapan kita itu pasti. Ya, pengharapan kita, saudara, apa yang kita kerjakan adalah bagian dari pekerjaan Allah. Dan Tuhan akan memberikan pahalanya. Itu, saudara. Ya. Dan sebagai terakhir, saudara, ya, karena itu, saudara, mari, saudara, kita itu selalu dari waktu ke waktu melihat pikiran kita, saudara. Ya. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Ada sesuatu yang mengganggu, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita ini sedang bersikap sombong yang dibenci oleh Tuhan itu, maka runtuhkan, patahkan, ya, dengan firman Tuhan. Karena itu sebenarnya firman Tuhan ini perlu banyak dibaca dan banyak dihafal, ya, sehingga kita tahu, oh ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Itu, saudara, itu. Yang kedua, saudara, mari kita ini mengubah cara berpikir kita, saudara, ya, dari yang bersifat transaksi, ya. Saya digaji 6 juta atau saya digaji 3 juta, ya ini yang saya kerjakan. Kalau gaji saya dinaikkan 6 juta, double, saya akan beri lebih. Jangan, saudara, ya. Saya diberi berapapun, saya akan memberi yang terbaik. Itu, saudara, ya. Dia di dalam hal apapun, ya. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ya. Di dalam kerja sosial kita, apapun, saudara. Dan, saudara, poin ketiga itu adalah jeripaya yang berharga, ya. Jadi mari kita terus bekerja, ya. Mari kita membangun hubungan yang baik, saudara, ya. Jadi mari kita dengan sengaja bertemu dengan orang tertentu yang mungkin sudah lama nggak ketemu atau yang sudah lama tidak berinteraksi, ya. Yang mungkin hubungannya sedang tidak membaik, tidak baik-baik saja, ya. Jangan biarkan itu mengganggu hidup kita. Mari kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, ya, segera, ya, memperbaiki lagi hubungan kita. Baik, saudara, itu renungan kita hari ini. Saudara, ingat ayat ini hanya satu, ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu, saudara, ya, yang menjadi pesan firman Tuhan ini untuk kita kerjakan di dalam hari-hari kita ke depan, khususnya minggu ini.